Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat berjumpa kembali di episode yang ke-53 ini ya. Jadi nggak terasa udah cukup jauh perjalanan kita. Nah, ini masih menyambung apa yang sudah kita mulai dari Senin lalu. Nah, ini adalah kelanjutan dari idiom yang Anda sekalian perlu pelajari untuk menambah keterampilan berbahasa Inggris ya, terutama dalam konteks komunikasi sehari-hari. Nah, sama dengan episode-episode sebelumnya di minggu ini, kita juga akan melanjutkan episode ini dengan 10 idiom baru yang apa ya, yang menurut saya ini akan sangat penting untuk Ananda sekalian ketahui karena memang dia bisa menggantikan banyak sekali istilah-istilah yang selama ini mungkin sudah mainstream untuk Ananda sekalian seperti mahal gitu ya, gampang, terus putus asa. Nah, ini kira-kira bagaimana cara mengatakannya dalam idiom. Jadi idiom ini walaupun sebenarnya sifatnya hanya pengaya saja gitu ya dalam berbahasa, tapi ketika kita punya koleksi idiom yang cukup banyak, komunikasi dengan foreigner itu biasanya lebih nyambung, ya kan? Dan people tend to respect you more karena menurut mereka orang yang pakai idiom adalah orang yang Englishnya itu sudah cukup profesion. Jadi ini akan jadi nilai plus untuk Anda sekalian. Alright. Baik, tanpa berpanjang kata, langsung saja kita mulai dari idiom yang pertama. Idiom yang pertama adalah break the ice. Ini adalah ungkapan yang akan kita gunakan ketika kita ada dalam situasi yang yang canggung gitu ya, dimana misalnya tidak ada satupun yang ngobrol gitu. Jadi untuk mencairkan suasana, kamu break the ice, kamu memulai percakapan gitu. Selanjutnya, bite the bullet. Bite the bullet ini adalah idiom yang kita gunakan untuk menjelaskan situasi di mana kamu menghadapi kondisi yang sulit dengan berani gitu, dengan tegar, dengan kuat gitu. Kamu uh, positif dengan hasilnya dan kamu tahu ini adalah situasi yang sulit, tapi kamu berusaha untuk kuat gitu, untuk tegar gitu. Nah, itu kita sebut dengan bite the bullet. She bites the bullet. Selanjutnya, hit the nail on the head. Ini adalah idiom yang kita pakai ketika misalnya seseorang itu menebak informasi itu dengan benar. Misalnya teman kamu bilang, kamu kemarin dapat nilai sekian ya dalam tes bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya tebakannya benar, kamu bisa bilang, you hit the nail on the head. Kamu benar sekali. Gitu kira-kira. Kemudian idiom selanjutnya adalah let the cat out of the bag. Ini sama saja artinya dengan spill the tea. Artinya kita menceritakan rahasia. Kemudian, kalau mau bilang mudah tuh gimana ya? Kalau dalam idiom. Nah, idiom untuk kata mudah itu adalah piece of cake. Piece of cake. Or you can say, the test is a piece of cake. I got an A on the test. Nah, selanjutnya untuk mendescribe kata mahal, ya kan, idiom yang tepat adalah it cost an arm and a leg. Jadi kalau misalnya how much does your laptop cost? Kalau kamu mau bilang ini harganya mahal banget, itu kamu bisa bilang it cost an arm and a leg. Selanjutnya untuk bilang kata sakit tuh gimana ya? Atau nggak enak badan. Nah, nggak enak badan ini kalau mau pakai idiom tuh caranya adalah dengan mengatakan under the weather. She doesn't go to school because she's feeling under the weather. Dia tidak pergi sekolah karena dia merasa nggak enak badan. Nah, selanjutnya, kalau misalnya kamu ada di situasi di mana kamu ini ada dalam satu kelompok yang sama dengan teman kamu, tapi kamu duluan nih mengerjakan misalnya paper apa gitu ya, kamu duluan yang ngerjain, baru sisanya kamu serahkan ke teman kamu. Nah, ketika menyerahkan sisanya ke teman kamu, kamu bisa bilang, the ball is in your court. Giliran kamu sekarang, tanggung jawab kamu sekarang. Jadi the ball is in your court itu sama artinya dengan tanggung jawab kamu. Selanjutnya kalau mau bilang jarang sekali, hampir nggak pernah, itu gimana ya? Nah, itu kalau mau pakai idiom kita bilangnya once in a blue moon. Sekali dalam
waktu dimana bulan itu berwarna biru, ya kan nggak pernah gitu. Jadi ini sebenarnya sama aja bilang nggak pernah gitu, ya kan, once in a blue moon. Ya sama mungkin dalam bahasa Indonesia itu kita dengar istilah nunggu lebaran monyet kali ya gitu. Nggak pernah kan monyet itu lebaran. Jadi sebenarnya nggak ada gitu. Sama dengan once in a blue moon itu it's almost never, ya kan, it's jarang sekali, saking jarangnya itu almost next to never. Selanjutnya, dan ini adalah yang terakhir, throw in the towel. Ini artinya berhenti berusaha, give up lah ya. Throw in the towel. She stops studying because she's throwing in the towel. Dia berhenti kuliah atau belajar karena dia memang sudah menyerah gitu. Jadi ya, ini sih jangan diikutin ya. Tetap perjuangkan selama masih bisa diperjuangkan. Jadi capek-capek pun kalau capek kita sekarang ini bisa mensecure masa depan kita, so why not gitu ya. Alright, seperti biasa ini ada beberapa yang saya kasih contohnya, beberapa lagi tidak. Nah ini tugas kalian yang mencarikan contohnya. Silakan dibuatkan contoh masing-masing setiap kalimat ya. Dan please jangan pakai bantuan internet. Buat kalimat sendiri. Kalau internet mah ini saya juga bisa cari sendiri gitu. Tapi saya butuh versi kalian. Supaya apa yang kalian buatkan ini nanti nempel sedikit di memori kalian. Jadi tolong nggak usah cheating deh, nggak usah apa-apa. Saya juga nggak butuh sebenarnya. Tapi I need you to improve your language. Jadi jangan bergantung sama internet. Buat kalimat sendiri, salah-salah juga nggak masalah. Yang penting kamu belajar. Ada sesuatu yang bisa nyangkut di otak kamu di setiap materinya. Gitu ya Nanda sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.